Tes, tes.
Selamat sore jemaat Tuhan, Kana Family Church yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seminggu yang telah lalu Tuhan sertai sampai dengan hari ini. Dan sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan. Kita akan sama-sama online melalui YouTube. Biarlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dari mimbar ini kami ucapkan Shalom untuk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan mulut bibir kita untuk menyembah Tuhan. Untuk meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kita akan berdoa sebelum memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan menyertai kami. Tuhan membimbing kami. Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Tuhan. Untuk meninggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah kami semua Tuhan, sore hari ini pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ibadah ini kami tabiskan. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Lebih luas dari samudra. Itulah kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Mari dengan iman percaya katakan kepada Tuhan, semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas dari
Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus, katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Sungguh ku lebih luas. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lebih tinggi haleluya. Berikan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Sembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ucapan syukurmu, Yesus baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
untuk perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Karya keselamatan di atas kayu salib untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini ungkapan kami di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setianya Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami, dalam hidup. Ini ucapan syukur kami. Syukur Bapa, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Yesus. Katakan kami bersyukur. Ini ungkapan hati kami Yesus. Ku bersyukur Tuhan, benar Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini hati kami Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Sama-sama katakan Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, limpah dengan syukur kepada Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, memenuhi ibadah ini Tuhan. Kami akan terus menaikkan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan.
Semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Ada sukacita sore hari ini? Ada sukacita? Amin. Mazmur 139 ayat 14 berkata bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini kita mengakui bahwa kejadian kita dahsyat, kejadian kita ajaib. Terlebih Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Dia adalah Yesus yang ajaib. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita bersorak untuk Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Katakan, deklarasikan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Jemaat Tuhan, berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Yesus yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Kita akan kembali pujian ini dari awal. Katakan, Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama deklarasikan Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib.
untuk Tuhan kita. Yesus ajaib. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Gembala, Ibu Fianti. Biarlah saat firman Tuhan ditaburkan, urapan Tuhan mengalir untuk hambamu, Ibu Fianti, Ibu Gembala, dan kami juga jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga boleh menjadi tanah yang subur, sehingga saat firman Tuhan ditaburkan, boleh berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat kami mengasihi orang yang mengasihi kami akan mampu. Tapi saat kami diperhadapkan dengan orang yang membenci kami, apakah kami akan mampu Tuhan untuk tetap mengasihi? Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Roh Kudus, kami punya kasih Yesus yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sambil menaikkan pujian ini bagi Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Nyatakan kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir. Amin. Dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Amin. Mengalir dalam. Terima kasih buat kasih Tuhan. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih
yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sembah Yesus, sembah, sembah Yesus. Kami tak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami. Penuhi kami. Kuasai hidup kami. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Jemaat Tuhan katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu, saya persilakan hambanya Ibu Gembala. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kami boleh ada berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini juga semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh manis kasih-Mu Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah kering, kasih-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang suci kuduskan bibir mulut hamba agar menyampaikan suara hati Tuhan, agar ada isi hati-Mu dalam hatiku Tuhan, ada perkataan-Mu di dalam perkataanku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun saudara sedang berada ya sore hari ini. Terima kasih boleh bergabung bersama kami dalam ibadah raya online di Kana Family Church. Selamat datang dalam channel YouTube kami. Sore hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang saya renungkan beberapa hari ini mengenai
Mungkin saudara sudah baca dalam e-flyer-nya bahwa tema sore hari ini adalah mengasihi yang membenci, ya. Mengasihi yang membenci. Sebenarnya tema ini bukan tema yang sulit, bukan tema yang teologis gitu ya, tapi saya mau menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya mungkin hampir setiap hari kita berjumpa dengan persoalan ini, mungkin hampir setiap hari kita ketemu sama persoalan ini. Nah, sore hari ini saya mau membagikan beberapa hal, setidaknya ada 3 hal yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mengasihi yang membenci. Tadi waktu kita lagi pujian penyembahan, worship leader kita sempat bilang bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mudah. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu sangat mudah. Dia baik, kita baik. Tapi dunia ini mengajarkan sesuatu yang lain, saudara. Kalau untuk yang namanya ada kebencian, ada permusuhan, ada keributan, ada dendam satu sama lain gitu. Dunia ini cuma perlu yang namanya satu kata, yaitu perbedaan. Versi dunia, dengan adanya perbedaan, maka muncullah yang namanya keributan, perseteruan, permusuhan, kebencian, dendam, bahkan peperangan di mana-mana. Hanya dengan satu kata, yaitu perbedaan. Perbedaan bisa banyak, bisa perbedaan pola pikir, bisa perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan, perbedaan kebutuhan, perbedaan tanggung jawab, peran, dan sebagainya. Mudah buat dunia dan sangat lazim bahwa hanya karena perbedaan, hanya karena kita berbeda, maka kita saling membenci, saling mencaci, saling memaki. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, yang katanya kita nih orang-orang Kristen, yang katanya saudara adalah orang-orang percaya, nggak sekedar hanya karena ada perbedaan. Seringkali orang-orang Kristen, orang-orang yang katanya percaya Yesus, bukan justru karena ada perbedaan mereka saling membenci satu sama lain, tapi justru karena kebenaran. Karena sesuatu yang benar, terkadang kita jadi orang yang dibenci sama orang lain. Terkadang kita jadi orang yang dijauhin sama banyak orang. Hanya karena perkara kita benar. Jadi buat orang Kristen, buat orang percaya, hanya karena kita benar, kita bisa jadi dibenci orang. Kebenaran yang seperti apa? Kalau kebenaran versi dunia itu bias. Bahkan kita punya hukum yang bisa menolong kita untuk mencari keadilan kebenaran pun kadang-kadang bias. Tapi kebenaran yang sebenar-benarnya, the truly truth itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya bilang bahwa hanya karena kita benar, hanya karena kita mengerjakan kebenaran itu, hanya karena kita mengerjakan apa yang Yesus perintahkan, maka kita jadi dibenci orang. Contohnya, coba saudara share firman Tuhan setiap hari di grup WhatsApp keluarga, di sosial media, di mana-mana. Itu saja bisa jadi kita gak disukain orang. Orang bisa menilai kita sok bener, sok suci, sok pinter, sok ngerti firman. Bahkan ketika saya sore hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara sekalian di rumah, bisa saja orang jadi gak suka sama saya, bisa saja orang jadi benci sama saya. Siapa sih dia? Sok tahu banget tentang Alkitab. Anak kemarin sore tahu apa sih gitu. Kan biasanya orang mudah sekali merendahkan orang lain hanya karena usianya, hanya dilihat katanya karena kurang pengalamannya gitu. Tapi sebenarnya buat saya bukan perkara usianya, bukan perkara pengalamannya. Saudara boleh aja pintar, lebih pintar dari saya, lebih tua dari saya, lebih kemana-mana pelayanannya gitu. Tapi belum tentu apa yang Tuhan taruhkan sama saudara, saudara mau bagikan itu buat banyak orang. Tapi hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya rindu untuk setiap saudara, Bapak Ibu semua yang menyaksikan channel YouTube ini betul-betul mengerti bahwa arti dari mengasihi kepada yang membenci. Nah, kenapa ya Bu? Kenapa ya kalau misalnya kita benar karena kebenaran, tapi kok orang tetap gak suka sama kita? Jawabannya satu, yang gak heran saudara.
Gak heran orang jadi gak suka, jadi benci sama kita karena kita benar, karena kita melakukan kebenaran, karena kita mengerjakan perintah Yesus. Itu gak heran. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan dari dunia ini. Karena Yesus itu gak dikenal sama dunia ini. Dan kitalah orang-orang yang harusnya memperkenalkan itu. Jadi gak heran kalau dunia ini gak suka sama apa yang kita lakukan. Karena dunia ini hanya suka sama apa yang mereka suka, hanya mau melakukan apa yang mereka mau, tapi gak pernah peduli sama desainnya Tuhan, gak pernah peduli sama rencananya Tuhan. Jadi ketika dunia ini mulai memusuhi kita, bahkan orang-orang terdekat kita, teman pelayanan kita, keluarga kita, suami, istri, pasangan, keluarga, kakak, adik kita, orang-orang terdekat kita, kemudian menjauhi, membenci kita karena kita benar, gak usah heran. Itu wajar. Dan it's okay, gak masalah. Saudara gak perlu kemudian jadi ambil pusing, ribet, mempertanyakan kenapa Tuhan saya sudah melakukan yang benar tapi orang benci sama saya, kenapa? Gak perlu tanya kenapa. Tapi sore hari ini saya mau ajak setiap kita untuk memberikan respon yang positif terhadap situasi seperti ini. Saya percaya semua orang pasti pernah mengalami situasi ini. Jadi gimana sikap kita seharusnya untuk menghadapi situasi ini? Situasi ketika orang mulai membenci kita karena kita benar. Karena kita benar di sini tolak ukurnya ya harus firman Tuhan ya saudara. Bukan benar versi kita, bukannya saya udah lakuin yang benar kok gitu. Tapi aku tetap gak suka sama saya. Kebenaran itu ya dasarnya harus dari firman Tuhan, harus Yesus. Kalau bukan itu ya saya gak tahu tolak ukurnya harus yang bagaimana. Karena kebenaran di dunia ini, keadilan di dunia ini ya sifatnya bias. Lalu hal pertama yang mau saya bagikan itu ada di Lukas 6 ayat 27. Supaya kita lebih memahami konteksnya, saya mau ajak saudara sekalian untuk sama-sama kita baca Alkitab kita di Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Karena semua di rumah pasti semua punya Alkitab ya. Nggak ada yang nggak punya Alkitab. Di-download aja saudara, gampang. Oke. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Saya akan bacakan buat saudara. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35, perhatikan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terakhir ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan.
Jadi hal pertama yang seharusnya kita miliki sebagai respon positif kita ketika kita mulai dibenci orang karena kita melakukan kebenaran, karena kita mengerjakan perintah Yesus, karena kita mulai hidup di dalam firman Tuhan. Hal pertama yang harusnya kita lakukan adalah kepada orang-orang tersebut adalah mengasihi. Bahkan kata mengasihi ini juga berdempetan dengan berbuat baik. Hal ini adalah perintah pertama dalam perikop ini dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kalau saudara punya Alkitab di gadget saudara bisa lihat di sana semuanya tulisannya hurufnya warna merah. Artinya ini perkataan Yesus langsung. Bukan sekedar kata rasul, kata nabi, tapi ini sungguh-sungguh benar langsung keluar dari mulut Yesus. Jadi waktu Yesus saat itu sedang berbicara, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang relasi kita terhadap sesama manusia, terutama dalam hal permusuhan. Dan hal pertama yang Yesus katakan ketika Yesus menjelaskan tentang relasi ini, ayat 27 bilang, perintahnya langsung, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi hal pertama yang jelas Tuhan mau kita lakukan ketika ada orang yang benci sama kita, hal pertama jelas adalah mengasihi. Ketika kita mulai bisa mengasihi orang, ketika kita bisa mengasihi orang, maka kita juga pasti bisa berbuat baik sama orang itu. Tapi kalau kita hanya berbuat baik sama orang tanpa kita mengasihi, itu pasti ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Pasti ada sesuatu yang mau dia dapat dari kita kalau kita berbuat baik sama orang, tapi kita nggak mengasihi mereka. Dan seharusnya ketika kita bisa mengasihi orang, pasti kita juga bisa berbuat baik sama mereka. Itu udah sepaket. Dan kita harus paham bahwa sangatlah wajar buat dunia ini, buat orang-orang yang gak suka sama kita ketika kita sedang melakukan kebenaran, karena memang kita tidak sedang menyenangkan hati orang-orang. Karena kita memang tidak sedang untuk menyenangkan dunia ini. Kita gak sedang menyampaikan hal-hal yang cuma enak didengar, tapi justru kita sedang menyampaikan apa yang Tuhan senang. Ketika kita lakukan kebenaran, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam Yesus, kita sedang mengerjakan rencana Allah dalam hidup kita. Ketika itu adalah rencana Allah, udah pasti ujung-ujungnya adalah buat kemuliaan Tuhan. Udah pasti ujung-ujungnya buat meninggikan nama Dia. Jadi wajar kalau dunia ini kemudian gak suka sama kita. Jadi ketika kita dalam situasi ini gak usah tanya kenapa, tapi hal pertama yang kita harus lakukan adalah mulai mengasihi dan berbuat baik. Susah nggak? Ya susah. Pasti susah. Sama seperti waktu Yesus mau disalib. Dia punya banyak kesempatan sebenarnya untuk membela dirinya. Dia punya banyak kesempatan untuk menjelaskan sama semua orang, saya ini orang baik, saya ini orang benar, saya ini adalah Tuhan, saya ini adalah Allah. Dia punya banyak kesempatan untuk bisa jelasin itu sama orang-orang saat itu. Dia bisa punya kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Tapi Yesus gak pernah lakukan itu ketika dia mau disalib. Dia santai aja, dia diam aja, dia cuek aja. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan adalah rencana Bapaknya. Karena yang dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Makanya dia diam aja, dia nggak perlu membela dirinya sendiri. Bahkan saat itu karena dia Tuhan, apa yang nggak bisa dia lakukan? Dia bisa aja tiba-tiba saat itu langsung menurunkan hujan meteor kek, matilah orang-orang itu yang jahat sama dia, bisa aja. Tapi dia nggak pernah lakukan hal-hal kayak gitu. Yesus cuma diam aja, karena dia tahu itu bagian dia yang harus dia selesaikan. Dia harus mati buat saudara dan saya. Even caranya kayak gitu, dia harus selesaikan itu. Supaya saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Ada amin? Ya, jadi ketika kita sedang dibenci orang, ketika orang mulai memusuhi kita karena kita melakukan kebenaran, gak usah sibuk saudara. Gak usah sibuk bikin pembelaan diri, gak usah sibuk klarifikasi dirimu yang benar, gak usah sibuk update statusmu dengan hal-hal yang konyol, gak perlu. Lakukan terus kebenaran itu. Lakukan aja, sekalipun dunia ini gak suka, sekalipun semua orang membenci kita.
Tapi kita punya Yesus yang senantiasa ada bersama kita. Roh Kudus yang akan terus menguatkan. Selama iman kita benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Coba kita baca di ayat yang ke-29 bahwa mengasihi dan berbuat baik itu kayak gimana? Kalau dibilang seperti Yesus, saya bukan Yesus, Bu. Saya bukan Tuhan, saya gak mungkin bisa. Kata siapa gak bisa? Kalau kita pakai kekuatan kita, iya kita gak bisa. Tapi coba baca di ayat 29. Ini sebenarnya sesuatu yang gak menyenangkan dan sangat umum didengar sama orang Kristen. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ingat Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau kita ditampar pipi yang satu, kasih pipi lagi yang satunya. Kalau orang ambil jubah, kalau orang zaman dulu maksudnya dia pakai baju kan ada jubah, ada baju di dalamnya, kayak saya ada jas di dalamnya, di luarnya, dalamnya ada bajunya. Kalau orang ambil jubah, kalau orang ambil jas saya, kasih sama baju-bajunya, semuanya kasih. Kok gitu sih Bu? Kok Tuhan kayak gitu? Masa kita diem aja kalau kita dianiaya? Masa kita diem aja kalau kita disakitin? Bukan itu. Ada makna tersirat dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi yang satu, kasih pipi yang satu. Kalau kamu diambil baju, kasih semua sama kalau kamu diambil jubah, kasih semua sama baju-bajunya. Ada makna lain di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan supaya jangan hati yang keras dilawan sama hati yang keras. Maksudnya apa? Supaya kita nggak usah membalas kejahatan dan kesalahan orang itu dengan bentuk kejahatan dan kesalahan yang baru. Kalau orang udah jahat sama kita, orang udah sakitin kita, padahal kita nggak sakitin mereka, ya udah biarin aja. Nggak perlu kita balas dengan satu tindakan yang lain. Kalau orang udah fitnah saudara, nggak usah fitnah balik. Itu cuman menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Dan Tuhan nggak senang dengan itu. Yesus aja nggak membela diri kok waktu dia mau disalib. Yesus aja nggak membela diri waktu dia dibilang dia menghujat Allah. Apa sih yang orang katakan sama saudara dan saya? Apa yang kita alami? Apa perbuatan apa yang orang lain lakukan sama kita? Sebenci apa mereka? Sejahat apa mereka? Apa lebih dari apa yang Yesus terima? Sampai kita repot banget, sibuk banget untuk membela diri kita, untuk menunjukkan bahwa saya ini benar, saya ini nggak salah, saya ini nggak patut diperlakukan seperti ini. Nggak perlu saudara, cuekin aja. Kenapa? Karena sekalipun hal tersebut mungkin di mata orang, kita kelihatannya kayak rendah banget. Kayak di mata orang tuh kan, dia mah pasti ngalah deh sama gue, dia pasti begitu, orang dia salah. Sekalipun kita dianggap bukan apa-apa, kita kayak dianggap sampah sama orang ketika kita mengalah. Tapi kita bukan lagi ya udah pasrah aja terima kenyataan, ya udahlah Tuhan bilang ditampar pipi yang satu, kasih lagi pipi yang satunya. Kita bukan dalam kondisi sedang menyerah. Coba kita baca di 1 Petrus 2 ayat 23. Tampilkan ya. 1 Petrus 2 ayat 23. Oke, demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini coba saudara bayangin. Ketika Yesus, ini maksudnya konteksnya tentang Yesus ya. Ketika Yesus dicaci maki, ia nggak balas dengan caci maki. Dia nggak mengancam orang-orang yang jahat sama dia. Tapi yang dia lakukan apa? Tetapi ia menyerahkannya. Menyerahkannya, apa nyanyi di situ? Menyerahkan setiap kejahatan-kejahatan, setiap kesalahan-kesalahan, setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu yang dia terima, dia serahkan itu semua sama Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kita punya jaminan saudara. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya Yesus punya jaminan bahwa ada Tuhan yang akan membela setiap kita. Jadi saudara gak usah repot ngebela diri, gak usah repot update-update di status sosial media, gak perlu saudara. Itu akan menimbulkan kebencian baru, orang mulai lagi nyinyir-nyinyir sana sini kanan kiri.
Kalau saudara bilang saudara orang Kristen, kalau saudara bilang saudara orang percaya, kalau saudara bahkan sudah ngerti yang namanya baca firman, sudah ngerti yang namanya pelayanan, tapi saudara tetap lakukan itu, coba saudara tanya lagi sama diri kita. Benar kita orang Kristen? Benar kita orang percaya? Kok jauh banget sih dari karakter Yesus? Orang boleh aja ngerendahin kita karena kita kayak gitu. Tapi Tuhan senang dengan itu. Bukan senang dengan kita direndahin, bukan. Tapi Tuhan senang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengasihi. Yang berikutnya saudara, setelah kita mengasihi dan kita bisa berbuat baik sama orang, kalau orang itu kenapa-napa, kita tolonglah. Jangan orang udah oke lah, orang itu udah jahat sama kita, kita lihat dia di jalan keserempet, malah kita sumpah ya mampus tuh orang, katanya jahat sih sama gue, bisnisnya gagal, malah kita senang lihat penderitaan dia. Enggak kayak gitu. Kalau kita mengasihi, kita pasti bisa berbuat baik. Seperti apa? Seperti Yesus. Yesus mengasihi saudara dan saya dengan mati, dengan gak repot ngebela dirinya ketika dia dijahatin sama orang. Ya kayak gitulah yang harus kita lakukan. Dan kalau saudara dan saya mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus dan tidak mengerjakan itu, saya gak tahu saudara ngaku Kristennya itu percaya sama siapa, saya gak tahu. Ini Yesus gak seperti itu. Yang kedua, setelah kita bisa mengasihi dan berbuat baik sama orang, yang kedua yang harus kita lakukan ketika ada orang yang benci sama kita adalah memberkati. Di Lukas 6 ayat 28, tadi kan yang pertama itu perintahnya adalah kasihilah musuhmu, berbuatlah baik. Kalau katalah dalam bahasa Indonesia itu biasa identik dengan kalimat perintah. Nah, ayat 28 dibilang apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. 28 yang A ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi orang Kristen itu gak segampang itu saudara. Orang benci sama kita, kita dituntut malah mengasihi dan baik sama dia. Oke Tuhan, saya udah ngasihin dia, udah ampunin dia. Dia jatuh saya tolongin, dia sakit saya bantuin. Oke. Tapi langkah yang kedua adalah mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini step yang semakin rumit, semakin complicated buat batin kita. Ketika kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Secara logika nalar itu udah gak mungkin saudara. Kedagingan kita pasti akan nolak. Gak akan mungkin. Tapi Tuhan bilang kita harus minta berkat buat orang-orang yang jahat sama kita. Kenapa? Karena sadarlah saudara bahwa kita juga hidup itu karena berkat-berkat Tuhan. Kita bisa bertahan sampai dengan hari ini itu juga karena berkat-berkat Tuhan. Pandemi ini bikin kita semua berantakan. Pekerjaan berantakan, pelayanan berantakan. Semua jadi serba gak teratur. Tapi apa sih yang bikin kita semua bisa bertahan dalam kondisi ini? Sore hari ini saudara bisa lihat saya di channel YouTube ini. Apa yang bisa bikin kita semua masih bisa menikmati hari-hari ini? Ya karena berkat-berkat Tuhan kan? Jadi apa pantas kita sebagai orang yang hidup karena kasih Tuhan, hidup yang karena berkat-berkat Tuhan, justru kita malah mengutuk orang-orang yang jahat sama kita. Kita aja hidup karena Tuhan, tapi kita gak mau berbagi hidup kita yang dari Tuhan itu buat orang-orang di sekitar kita. Apa pantas kita sebut diri kita orang percaya? Apa pantas kita disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apa pantas kita melayani di depan seperti ini? Tapi kita kerjaannya ngutukin orang. Saudara bisa jawab itu sendiri dalam hati masing-masing. Oleh karena kebenaran, kita boleh aja dibenci, kita boleh aja dicaci, kita boleh aja dijauhi orang.
Tapi ingat baik saudara, jangan lupa memberkati. Kita baca di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan yang yang 11. Bisa ditampilkan ya. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 11 saya akan bacakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat. Garis merah itu ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 11 tahu, harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Alkitab tahu kok, perdamaian, hidup penuh dengan damai, itu sesuatu yang sulit. Makanya Alkitab catat, berusahalah mendapatkannya. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak akan bisa saudara. Percaya nggak akan mungkin bisa. Ketika hati secara manusia ya, kedagingan, naluri manusia, kalau kita disakitin, kita akan sakitin balik. Kalau kita dibaikin, kita akan bisa lebih baik sama orang. Kalau kita dijahatin, kita akan jahatin lagi. Itu naturnya manusia, itu udah sifat alamiahnya manusia. Dibaikinnya baik, dijahatinnya jahat. Kalau ada orang buat baik sama kita, kita balas budi. Tapi kalau ada orang jahat sama kita, kita balas dendam. Itu udah alamiah manusia. Kita gak bisa menolak itu karena ya kita diciptakan sebagai manusia. Tapi kita orang-orang yang hidup di dalam Kristus harusnya bisa mematikan semua kedagingan itu, bisa mematikan semua sifat-sifat alami manusia. Karena kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus, Roh yang menolong, menghibur, yang menguatkan setiap kita. Jadi ketika ada orang yang benci sama kita, yang kedua, kita harus mau memberkati. Karena kita hidup dari berkat Tuhan, jadi gak pantas kalau kita ngutukin orang hanya karena kesalahan, kesan-kesan sepele, ribut-ribut, berdebat. Gak perlu. Saling menjelekkan di luar, itu gak perlu. Sangat-sangat gak perlu. Karena malu saudara. Kita hidup begini kok, kita hidup begini aja karena Tuhan, kok iya gitu, kok tega gitu. Berbuat jahat sama orang, ngutukin orang, fitnah-fitnah orang di luar, ngomongin orang di belakang. Itu kotor loh, itu jahat saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi secara langsung dia kan juga mau bilang bahwa kalau kita gak cinta hidup dan kita gak mau lihat hari baik dalam hidup kita, ya gak apa-apa, gak usah jaga lidah dan jaga bibir. Gak apa-apa kalau kita mau hidup sembarangan, mulai memperkatakan kutuk sama orang, nyumpah-nyumpahin orang karena mereka jahat atau salah sama kita, ya gak apa-apa. Kalau saudara memang ikhlas, memang rela untuk hidup dalam hari-hari yang buruk. Tapi saya rasa gak ada kan orang yang mau seperti itu. Jadi ayolah gitu, jangan usah ngutuk-ngutukin orang. Bagaimana mungkin mulut ini memperkatakan kutuk buat orang, sementara tadi nyanyi-nyanyi, kasih Yesus seperti sungai yang tidak pernah kering, aku bersyukur, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya tiada berubah dan segala macam. Tapi ketika ada orang senggol kita sedikit aja, kita langsung nyumpahin dia, kita langsung ngutukin dia. Bukan seperti itu jadi orang Kristen. Dan Yesus bahkan gak pernah nyontohin hal-hal kayak gitu saudara. Jadi boleh aja karena kebenaran kita dibenci, kita dicaci, kita dijauhi, tapi jangan pernah lupa untuk tetap saling memberkati. Yang ketiga saudara, berdoalah. Kenapa berdoa? Setelah kita mengasihi, setelah kita berbuat baik, setelah kita memberkati orang,
Lalu kita disuruh berdoa. Saudara pernah doain musuh saudara? Ada orang fitnah saudara, tetangga, orang kantor, teman pelayanan, satu gereja, keluarga, sepupu, siapa saja. Lalu kita dengar orang itu jahat sama kita, ngomongin kita yang jelek, kita ada segala macam. Tapi Tuhan bilang, saudara harus berdoa. Pernah doain musuh saudara? Pun sekalinya pernah ya. Pasti kalau manusia nih, saya juga pernah saudara. Doain pasti yang jelek. Biar hancur tuh usahanya, bikin usaha orang mati. Biar mati tutup tokonya, bikin usaha orang bangkrut. Secara manusia pasti orang-orang tuh melakukan yang kayak itu. Tapi Tuhan Yesus gak bilang begitu. Tuhan Yesus bilang di Lukas 6, kita kembali lagi ke Lukas 6 ayat 31 dan 32. Bisa ditampilkan ya, ayat 31 dan 32. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 31. Dan ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saya minta tim musik boleh standby lagi. Saudara, sorry ya, saya harus bilang bahwa kalau kita baik sama yang baik, itu gak mencerminkan kita orang benar. Gak mencerminkan kita sedang mengerjakan kebenaran itu. Kenapa? Sorry to say, karena binatang juga baik sama yang baik sama dia. Binatang juga tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan. Tapi apa mau kita disamain sama binatang? Doakanlah orang-orang yang benci sama kita, saudara. Doakan apa? Doakan yang baik. Doakan supaya hatinya pulih. Doakan supaya hatinya dijamah sama Roh Kudus. Doakan supaya dia bisa mengalami Yesus di dalam hidupnya. Doakan dia supaya dia bisa tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang enggak. Berdoalah buat mereka yang membenci kita. Gak ada ruginya, saudara. Ketika kita baik sama orang-orang yang jahat sama kita, ketika kita mendoakan, memberkati, mengasihi mereka, itu gak ada ruginya. Kalau saudara membenci orang yang benci saudara dan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan dan bentuk kejahatan yang lain, itu sama aja saudara minum racun, tapi saudara ngarep yang mati dia. Kan gak mungkin, kalau kita yang minum ya kita yang mati. Jadi selain kita harus memberkati, kita juga harus berdoa buat mereka yang benci sama kita, saudara. Sama seperti waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang bahwa Tuhan ampuni mereka gak tahu yang mereka lakukan. Mereka gak paham apa yang mereka lakukan. Dan percayalah, kita punya Tuhan yang adil, yang jadi pembela, yang jadi hakim buat setiap kita. Ya saudara gak usah repot ngebela diri saudara. Saudara gak usah sibuk cari klarifikasi, ngomong kanan kiri. Gak perlu. Masuk kamar, tutup pintu, berlutut, berdoalah kepada Tuhan. Ampuni mereka, kasihi mereka. Karena kita juga diperlakukan yang sama Tuhan kita. Kita dikasihi sama dia, dia selamatkan kita dengan cara yang begitu hina di mata dunia. Tapi untuk keselamatan, tapi untuk sesuatu yang sangat bernilai. Itu juga sama kita. Yang terakhir, saudara, saya mau kita sama-sama baca di Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Saya ajak semua yang menyaksikan ini untuk membacanya dengan bersuara ya di rumah masing-masing. Ayat 35 sampai dengan 36 sebagai penutup. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 yang terakhir, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Ayo saudara, kita bermurah hatilah. Kasihilah mereka yang benci kita. Doakanlah mereka, berkati mereka. Mintalah berkat sama Tuhan. Supaya mereka hidupnya juga diberkati seperti kita diberkati. Supaya suatu saat mereka bisa berubah, mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan. Saya sampaikan firman ini bukan untuk sebagai pembenaran diri buat setiap kita. Ketika saya bilang kita lakukan sesuatu yang benar, kita sedang melakukan kebenaran, itu kebenaran yang the truly truth, yang Yesus, yang Kristus, bukan kebenaran yang versi kita. Jadi kalau memang saudara punya salah sama orang dan orang jadi benci sama saudara, jangan langsung serta-merta telan ini, gue harus doain, gue harus berkati. Sebelum saudara lakukan itu, minta maaf dulu. Kalau memang kita punya kesalahan sama orang dan orang jadi marah, jadi gak suka sama kita, minta maaf lah. Gentle lah. Minta maaf sama orangnya, saling mengampuni satu dengan yang lain dan mulai hidup dalam kasih. Saling memberkati dan saling mendoakan. Tetaplah mengasihi, tetaplah berbuat baik, tetaplah berkati dan doakan orang-orang yang membenci kita. Mungkin rendah di mata manusia, tapi sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Serahkan hati setiap kita kepada Tuhan. Karena gak mungkin kita bisa melakukan ini semua kalau pakai kekuatan kita, saudara. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kalau kita memang benar-benar orang Kristen, kalau kita emang benar-benar orang yang mencintai Yesus, apalagi buat saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan, sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama serahkan hatimu, hatiku, hidupmu, hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita gak perlu menyenangkan dunia ini, saudara. Dunia boleh benci sama kita, tapi percayalah kalau kita tahu yang sedang kita kerjakan adalah kebenaran, maka Tuhan senantiasa akan disenangkan oleh hidup kita. Aku mau ajak teman saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk kita angkat satu pujian. Saya yakin semuanya udah tahu lagu ini. Lagunya gak sulit. PL dan singernya boleh bantu saya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami tahu kami gak mungkin mampu Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang benci sama kami. Kami tahu Tuhan kami gak mungkin mampu untuk mengampuni orang-orang yang benci sama kami. Kami gak mungkin mampu untuk memberkati dan mendoakan mereka kalau bukan Tuhan yang ada di dalam kami. Kami mau matikan semua kedagingan kami Tuhan. Biar hati kami, biar hidup kami hanya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami gak mau ada roh perseteruan di dalamnya. Kami gak mau ada saling membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan. Kami tahu itu sesuatu yang Tuhan benci. Kami gak mau dan kami mau melihat hari-hari baik dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau jaga mulut, lidah, bibir kami Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang gak suka sama kami karena kami mengerjakan kebenaran Tuhan, ampunilah mereka Tuhan Yesus. Dan ajar setiap kami untuk terus mau menyerahkan hati kami kepadamu. Karena kami rindukan hanya satu Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan kami mau serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hati kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
angkat pujian ini dari awal. Nyanyikan dari dalam hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, tutuplah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Tuhan. Ku berikan padamu. Dan kuduskan hati setiap kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih buat sore menjelang malam hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kami sedang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, biarpun dunia ini gak senang dengan kami Tuhan, biarpun dunia ini membenci kami Tuhan, biarpun banyak orang yang gak suka sama keberadaan kami Tuhan, tapi kami percaya karena kami tahu persis yang sedang kami kerjakan adalah menyenangkan hati Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan punya hati yang mau mengasihi. Ajar setiap kami Tuhan punya hati yang selalu mau memberi, mau berbuat baik bagi siapa saja. Kami mau memberkati dan kami mau mendoakan setiap mereka yang punya kesalahan kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga punya kesalahan kepada banyak orang, pada orang-orang sekeliling kami. Kalau kami pernah menyakiti lewat perkataan dan perbuatan kami ampuni kami Tuhan. Tapi kami juga mau mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami gak tahu kami pernah berbuat apa sama orang-orang di luar sana Tuhan. Kami gak tahu mereka tersinggung karena apa pada kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau mengampuni mereka Tuhan. Apa saja yang sudah mereka lakukan, sesakit apapun yang sudah mereka perbuat buat kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau melepaskan berkat bagi orang-orang yang sudah membenci kami Tuhan Yesus. Ubahkan hati mereka Tuhan, agar mereka boleh kenal lagi lebih dalam siapa Allah yang mereka sembah Tuhan Yesus. Agar melalui kami mereka boleh melihat ada Kristus. Ada karakter Kristus yang tercermin dari setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami punya kerendahan hati Tuhan, untuk terus mau mengasihi, mau memberkati mereka Tuhan. Kami tahu kami gak mampu kalau kami sendiri Tuhan. Kami tahu kami gak akan mungkin bisa melakukan ini kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih, hamba terbatas Tuhan. Hamba sangat terbatas. Tapi kami percaya ada kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas untuk menjamah, untuk melawat hati setiap kami jauh lebih dalam. Hamba nggak tahu Tuhan apa persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini pada sore menjelang malam hari ini. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata. Tapi hamba percaya Tuhan, ketika siapa saja yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh diubahkan, dilembutkan hatinya Tuhan. Mau saling merendahkan hati satu dengan yang lain Tuhan. Selalu mengutamakan kepentingan yang lain Tuhan, bukan mengutamakan kepentingan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau serahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan sampai dengan pada akhirnya. Bahkan setelah ini kami akan memberi yang terbaik. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur atau apapun itu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati umat-umat-Mu yang sudah memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus mari sama-sama yang siap jadi berkat kita katakan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada saat sore hari ini. Tuhan memberkati hambanya Ibu Gembala, Pastor Vianti, biarlah hikmat, marifat, kebijaksanaan, urapan yang dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, Tuhan terus melengkapi untuk hamba-Mu ini. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, boleh banyak jiwa dimenangkan melalui hormat kemuliaan nama Tuhan. Tadi firman Tuhan sangat kuat bahwa apa artinya kita memiliki apapun di dalam dunia ini kalau kita tidak mempunyai kasih. Kita teringat firman Tuhan bahwa yang terutama adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Aku teringat firman Tuhan di dalam 1 Korintus ayat 13. Di situ dikatakan perikopnya tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, yuk
mengampuni orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang mengasihi kita, yang baik dengan kita, itu mudah. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Amin. Kita semua anak Tuhan, kita sama-sama di dunia ini, hari-hari hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau memberi, saya persilakan. Yang mau mentransfer boleh dilihat di layar monitor, boleh mentransfer ke rekening BCA atau Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 2910282487. Saya ulangi, 2910282487 atas nama Gembala Sidang Pastor Stefano Rumbayan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita nyanyikan kembali pujian ini, katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur sambil kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur. Saya persilakan hambanya Bapak dan Ibu Gembala. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Sama-sama kita katakan, ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. selama hidupku. Ku sembah. Katakan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyatu di dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, boleh siapkan
roti dan siapkan anggur untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saudara yang nggak ada roti boleh mengganti dengan roti tawar. Maksudnya kalau nggak ada hosti ya, boleh ganti roti tawar. Dan nanti boleh anggur juga, kalau tidak ada anggur boleh pakai sirup anggur ya. Terus kalau misalnya ada yang nanya sama saya, masih bertanya, Pak kalau pakai sirup anggur minumnya banyak boleh nggak Pak? Terserah saudara ya. Kalau saya bilang terserah saudara, saya udah bilang jangan pakai anggur kebanyakan, nanti kemabukan repot saudara. Inilah darah Tuhan Yesus, nanti saudara begitu. Ya, saya diberkati sekali hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh istri saya. Ini pertama kali istri saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara jangan lihat muka saya terus, nanti saudara bosan. Ya, kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga buat setiap korban persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat-Mu. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Dan hari ini kami menyiapkan hati kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar tiap kami dilayakkan terima tubuh dan darah Yesus. Karena ketika kami terima tubuh dan darah Tuhan, kami percaya ada impartasi kuasa daripada surga. Dan kami percaya apapun yang menjadi sakit penyakit kami hari ini, kami percaya semuanya disembuhkan Tuhan. Mari sejenak saudara angkat tinggi roti di atas kepalamu. Dengan iman percaya bersama-sama saya kita boleh katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna dan menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Kami percaya hari ini lewat pengorbanan Tuhan Yesus kami terima korban penebusan dan kami terima kesembuhan daripada surga. Dan hari ini kami percaya apapun kelemahan tubuhku, apapun nama sakit penyakitku, hari ini semuanya dibalut dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi anggur di atas kepalamu. Dengan iman percaya bersama-sama saya kita boleh katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami korban penebusan dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Hari ini kami semua berjanji untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, menolak segala dosa, menolak segala setan-setan dan segala perbuatannya. Ampuni kesalahan kami, apapun yang kami lakukan lewat mulut kami, lewat telinga kami, lewat mata kami, lewat tangan kami. Hari ini kami berdoa agar segala dosa kami, kesalahan kami diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan doa kami bagi keluarga kami dijauhkan dari pertikaian, perceraian, dan poligami. Dan hari ini doa kami dalam rumah tangga kami semua hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan hidup dalam kasih mula-mula. Dan yang kedua, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, kami bersyukur karena setiap kami terima program dari surga, karena setiap kami, nama kami dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, kami percaya kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, tidak akan mengembara. Dan yang ketiga, kami bersyukur lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena kami percaya hari ini firman Tuhan yang berkata
oleh bilur-bilur Yesus. Setiap sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Apapun nama penyakitku, dari atas kepala sampai telapak kaki, kami percaya setiap kami diprogramkan terima kesembuhan. Dan hari ini yang sakit jantung diberi jantung yang baru, yang sakit liver diberi liver yang baru, yang sakit ginjal diberi ginjal yang baru. Dan hari ini kami doa segala penyakit apapun yang kami derita semuanya telah disembuhkan di atas kayu salib. Dan kami percaya perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Dan hari ini kami percaya kalau bangsa Israel dipelihara Tuhan, kami semua pun dipelihara bahkan lebih daripada mereka. Apapun yang kami kerjakan, bisnis, dagangan, usaha kami di tengah pandemi ini tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan angkat naik, tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan hari ini kami percaya setiap apapun yang kami pegang, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Dan segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk ketidakberhasilan, kutuk poligami, kutuk perceraian, semuanya sudah diselesaikan, ditanggung di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang percaya kita terima, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dimanapun kau berada. Saya akan memberkati minyak urapan. Saudara yang ada minyak, boleh angkat tinggi minyak urapan di atas kepalamu. Dengan yang percaya bersama-sama saya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh dengan kuasa. Biar setiap tetes, setiap olesnya punya kuasa untuk menyucikan, menguduskan, mentarikkan segala sesuatu. Dan kami berdoa ketika kami mengurapi kemah kami, mengurapi rumah kami percaya keluar masuk kami diberkati Tuhan, dilindungi pasukan malaikat, dan boleh istirahat dengan tenang. Dan keluar masuk kami diberkati Tuhan senantiasa. Dan kami juga berdoa kemanapun kami pergi, ketika kami mengolesi kepala kami dengan minyak urapan, kami percaya ada penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan di tengah pandemi ini kami semua terpelihara, bahkan dijauhkan dari namanya virus COVID-19. Dan kami percaya hari ini siapapun kami yang diolesi dengan minyak, yang terima minyak urapan, kami percaya kami semua dipelihara Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan minyak urapan dan kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita juga sudah terima minyak urapan, dan sebentar kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat pancimu di hadapan Tuhan. Sebab hanya namanya yang kudus, hanya namanya yang layak dipuji dan disembah. Suci, 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 murah dan perkasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Katakan suci, 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 suci. Kau kudus, Kau kudus tersungguh. Katakan Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Segala pujian bagimu, segenap nafasmu ya kamu. Katakan surga bumi kau berseru. Kuduslah Tuhan. Nah, katakan segala pujian, segala
kami percaya Tuhan, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Lebih sungguh lagi katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kuduslah Tuhan. Kembali katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Dengan lembut dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Segala pujian bagimu, segenap nafas. Dimanapun kau menyaksikan tayangan ini, sama-sama serukan, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, sekali lagi katakan dengan lembut, dengan imanmu katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus berkati istri hamba, Ibu Gembala dari Kana Family Church, Ibu Fianti Yunilda. Tuhan Yesus memberkati selalu senantiasa untuk menjadi tiang doa bagi pelayanan kami dan menjadi Ibu Gembala yang baik yang selalu menjadi teladan bagi setiap kami di Kana Family Church. Tuhan Yesus berkati senantiasa kemanapun Ibu Gembala bersama dengan hamba, baik di dalam pelayanan di Kana Family Church maupun di luar dari Kana Family Church. Tuhan Yesus berkati agar kemanapun kami pergi melangkah, ada tanda-tanda heran menyertai pelayanan kami, dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan kami, dan nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, berkati Ibu Eni bersama dengan keluarga, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati keluarga besarnya. Hamba juga berdoa buat Ibu Nina bersama keluarga, berkati juga dengan keluarga besar, setiap apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan yang selalu membuat berhasil. Ibu Ruth juga Tuhan Yesus berkati umur panjang, sehat sempurna, dipelihara daripada Tuhan Yesus. Bahkan keponakan Oscar juga Tuhan Yesus pelihara dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Berkati Bapak Kennedy bersama dengan calon istri, berkati
dalam setiap aspek kehidupan, dalam pelayanan maupun pekerjaan, agar kemanapun hamba-Mu pergi melangkah, berkat-berkat Tuhan selalu menyertai. Hamba juga berdoa untuk Bapak Anton bersama keluarga. Tuhan Yesus berkati keluarga Pak Anton, agar setiap apapun dikerjakan, manapun pergi melangkah, aman dan perlindungan Tuhan. Ibu Febe juga Tuhan Yesus berkati, biar apapun dikerjakan bersama dengan keluarga, usahanya semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita daripada surga. Dan hamba berdoa untuk Bapak Yudit dan Ibu Yvonne bersama dengan keluarga. Berkati orang tua dari Evangelis William, berkati senantiasa dipelihara sehat sempurna, diberkati pelayanan, diberkati dalam pekerjaannya bersama dengan anaknya William bersama dengan Edwin juga Tuhan Yesus berkati. Dan hamba juga berdoa buat Ibu Ria, Tuhan Yesus berkati bersama keluarga, dan Ibu Glory, Tuhan Yesus berkati dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan apapun dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Ibu Revi juga Tuhan Yesus berkati dalam setiap aspek kehidupannya, Tuhan yang buat berhasil. Dan hamba juga berdoa buat orang tua hamba Ibu Maria bersama dengan adik hamba Ellen dan Ando, diberkati sehat sempurna, terpelihara Tuhan Yesus. Dan manapun pergi melangkah mendapat Tuhan, apapun dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Kami doa agar di akhir tahun nanti travel Holy Land boleh dibuka kembali, maka tanah perjanjian Mesir maupun Jordan juga bisa dibuka kembali dan boleh dikunjungi oleh banyak turis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba juga berdoa buat setiap para pekerja Kana Family Church, berkati Ibu Yuli, Ibu mertua hamba bersama dengan anak cucu dan mantu, biar Tuhan Yesus berkati, umur panjang, sehat sempurna, kemanapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan, menjadi teladan bagi kami anak-anaknya, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan dan setiap aspek kehidupannya. Ibu Yuli diberkati Tuhan, selalu sempurna di dalam setiap aspek kehidupannya. Dan hamba juga berdoa untuk kakak ipar hamba, Ibu Happy bersama dengan suami, berkati dengan anak-anak Joel, Jordan, Joanna, diberkati Tuhan, agar diberkati kemanapun pergi melangkah dalam pekerjaannya, dalam setiap aspek kehidupannya diberkati Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk abang ipar hamba, Abang Harlen, yang dimana beberapa hari yang lalu berulang tahun. Hamba berdoa diberi umur panjang, sehat sempurna, senantiasa sehat, dan apapun dikerjakan Tuhan yang selalu buat berhasil bersama dengan istri Kak Eva dan juga anak, diberkati Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap rekan-rekan Kana Family Church yang melayani sepanjang hari ini, memberkati sahabat hamba Bapak Thomas Paulus di dalam sebagai musik, berkati pekerjaan apapun dikerjakan, dalam pelayanan, dalam apapun kerinduannya di tahun ini, semuanya Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Bahkan saudara Elis yang sudah menjadi worship leader, Tuhan Yesus berkati. Begitu saudari Natali juga diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, keluarga diberkati. Bahkan kerinduannya di tahun ini untuk mendapat pasangan hidup daripada Tuhan diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk saudara Oscar dan saudara Ridwan yang ada di dalam balik media. Tuhan Yesus berkati kemanapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan berdoa buat orang tua daripada Ridwan, Ibu Devi, Tuhan Yesus berkati sehat sempurna, terpelihara Tuhan secara sempurna. Dan hamba berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bersama kami, saudara Abner, saudara Enzo, Bapak Piko, semuanya Tuhan Yesus berkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang selalu buat berhasil, biarlah kemanapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa tidak lupa bagi bangsa dan negara ini. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan Yesus berkati dalam memimpin negara ini, khususnya dalam penanggulangan virus COVID-19 ini. Kami berdoa agar setiap staf jajaran menteri semuanya bekerja dengan baik, dengan maksimal, agar Indonesia segera terbebas dari pada virus COVID-19. Dan hamba berdoa agar vaksin segera cepat ketemu Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap vaksin boleh dibuat baik dan semuanya boleh tepat pada waktunya, agar virus COVID-19 ini menghilang, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Dan kami tahu Engkau memberkati kota di mana kami melayani, kota Depok. Berkati wali kota Bapak Idris, berkati senantiasa bersama dengan jajaran, begitu juga gubernur kami Bapak Ridwan Kamil. Kami berdoa Tuhan kota Depok agar semuanya boleh masuk ke zona hijau. Kami mendengar masih ada beberapa daerah masuk zona merah. Kami berdoa agar zona merah di kota Depok bisa sungguh-sungguh hilang dan kota Depok boleh bebas dari namanya COVID-19. Dan kami percaya dimanapun kami berada, jemaat-jemaat yang menyaksikan live streaming ini maupun yang tidak menyaksikan, kami berdoa kemanapun kami pergi melangkah, kemanapun kaki kami melangkah, berkat Tuhan tercurah dan setiap kami dijauhkan dari namanya orang-orang yang terkena sakit virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mengakhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada malam hari ini sampai esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita anak-anak kesayangan untuk pesta di dalam kerajaan surga. Mari semua yang sudah diberkati, yang siap menjadi berkat dan siap mengampuni bagi banyak orang, bersama-sama saya boleh katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum. Sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ibadah sudah selesai. Berjumpa di depan. Tuhan Yesus memberkati.